Yang namanya amal itu tergantung kepada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan yang akan diperoleh oleh tiap-tiap orang adalah apa yang dia niati. Sehingga kelanjutannya, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah, kepada Allah dan juga karena Rasulnya, maka balasannya, hijrahnya dia karena Allah, kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Balasannya dari Allah dan juga dari Rasulnya seperti yang dingendikakan tentang surat Al-Hajj kemarin. Walladzina hajaru fi sabilillahi summa qutilu aw matu la yarzuqannahumullahu rizqan hasana wa innallaha lawa khairur raziqin la yudkhilannahum mudkhalan yardawnahu wa innallaha la'alimun halim. Kalau kalau ini terah kepingin jelasnya ini gitu. Wa innallaha la'alimun ay biniyatihim. Allah Ta'ala itu maha mengetahui terhadap niat-niatnya para kaum muhajirin, orang-orang yang hijrah. Kalau mereka hijrah karena Allah, kalau mereka hijrah karena Rasulullah, maka mereka akan mendapatkan pahala yang begitu besar. Akan dimasukkan oleh Allah Ta'ala kepada tempat yang mereka itu ridho, mereka itu marem, yaitu surga. Lah, tapi tentang kelanjutannya hadisnya tentang ngeriki, wa man kanat hijratuhu lidunyan yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa yang berhijrah tujuannya agar dia mendapatkan dunia atau agar dia mendapatkan seorang perempuan, maka hijrahnya itu ya kepada tempat yang dijadikan sebagai tujuan hijrahnya. Anak dulu itu ada diceritakan, ada salah seorang yang melakukan hijrah itu bukan karena Allah, bukan karena Rasulullah, tapi hijrahnya itu karena seorang perempuan. Enek, kuwi real. Nah, kene dikaaken nang syarahe teng mriki dikaaken, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Naqalu anna rajulan hajara min Makkah ilal Madinah la yuridu bidzalika fadilatal hijrah. Diceritakan ada seorang laki-laki yang melakukan hijrah itu bukan agar dia mendapatkan fadilahnya hijrah bersamaan dengan Kanjeng Nabi, akan tetapi wa innama hajara liyatazawwaja imra'atan tusamma Umma Qaisin. Dia berhijrah ke Madinah tujuannya agar dia itu mendapatkan atau bisa menikahi seorang perempuan yang di Madinah yang bernama Ummu Qais. Tadi mbuh gara-gara saking ayune mbuh piye. Jadi dekne hijrah ya ora kok krana Allah Taala dan juga Rasulnya. Tapi wa man kanat hijratuhu lidunyan yusibuha aw imra'atin yang kihuha hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Mulane sampai-sampai seorang laki-laki ini dijuluki muhajira Ummi Qais, orang yang berhijrah karena Ummu Qais. Aku biyen iki tahu Pak bahas masalah hadis ini. Saya dulu itu pernah bahasul masail di salah satu pondok pesantren di Pasuruan. Namanya pondok pesantrennya itu Pondok Besuk. Pada waktu itu Pondok Besuk langsung masih dipimpin oleh pengasuhnya yang pertama yaitu Yai Badar. Nah, beliau itu cerita setelah bahasul masail, beliau sambutan, beliau itu cerita. Dan ini memang tidak terjadi hanya pada zaman dahulu, zaman sekarang itu juga terjadi. Kata beliau bahwa ono piye niku ceritane ono wong lanang kesuwen ngambil bocah wedok. Lah, kok marang ngono bocah wedoke marang ngono saking senenge bocah lanang nang sing wedok iki mang, akhirnya setelah diteliti sing wedok iki mang mondok nang Pondok Besuk. Apa Pondok Besuk? Lah kok marang ngono sing lanang iki mang krana sing wedok mondok, akhirnya delok mondok. Dene kepengin melok mondok nang kono pisan. Dadi mondok ora kok kepingin mondok tenanan, tapi krana ngerti lek kapan sing wedok iku seorang perempuan yang dia senangi itu mondok nang Besuk.
Dilanjutkan lagi, marono sing wedok boyong, suwe-suwe sing lanang ya akhirnya ya kepingin boyong. Krono pancen tujuan dari awalnya dia adalah murni krono seneng karo arek wedok iku mau. Yes. Jadi syaratnya mendapatkan fadilahnya hijrah itu harus ikhlas karena Allah dan juga karena Rasulnya. Yes, kita lanjutkan tentang ayat yang selanjutnya tentang riki ya Allah ya Rabbi ya Karim dzalika ayat dzalika wa man aqaba misli ma uqiba bihi summa buhiya alaihi la yansurannahu Allah innallaha la'afuwun ghafur. Ya Allah ya Rabbi ya Karim dzalika, dan seperti itulah, wa man aqaba bimisli ma uqiba bihi la yansurannahu Allah, barang siapa yang membalaskan dengan semisalnya perkara yang dia itu disakiti, ya, kemudian summa buhiya alaihi, kemudian dia dizalimi, la yansurannahu Allah, maka dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Innallaha la'afuwun ghafur, sungguh Allah Ta'ala adalah zat yang maha pemaaf, afun, ghafurun, sekaligus juga zat yang maha menghapuskan dosa, menutupi dosa. Pun, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Terus ayat ini kita murati tentang tafsir Jalalainnya, tafsir Jalaluddin Al-Mahallinya dulu. Al-amru dzalik ayyalladzi qasasnahu alaik. Ya, memang kenyataannya perkara tersebut itu seperti yang telah aku Allah menceritakannya. Jadi tengriki dikatakan dzalik ini merupakan khabar daripada mubtada yang dibuang, yakni ayat al-amru. Dan yang menjadi adalah dzalik itu fungsinya sama seperti halnya ya Allah ya Rabbi ya Karim, sama seperti halnya amma ba'du. Hiling-hilingan dzalik itu sama fungsinya dengan amma ba'du. Mulane bahasane Syekh As-Sawi beliau dawuh fahiya kalimatun yu'ta biha lil intiqali min kalamin ila akhir. Kalimat ba'du, kalimat dzalik itu merupakan kalimat yang didatangkan dengan tujuan untuk berpindah dari satu pembahasan ke pembahasan yang lain. Tadi pembahasannya masalah orang-orang yang hijrah, sekarang ke pembahasan yang niki ya Allah hukum membalaskan. Karena tengriki dikatakan wa man aqaba ay jaza minal mu'minina bimisli ma uqiba bihi ay dzulman minal musyrikin ay qatalahum kama qataluhu fi syahril muharram summa buhiya alaihi ay minhum dzulima bi ikhraji min manzilihim la yansurannahu Allah. Barang siapa yang membalaskan, barang siapa yang membalas ay jaza minal mu'minin, yakni siapapun dari para mukminin yang membalas bimisli ma uqiba bihi, dengan semisalnya perkara yang dia itu disakiti, didolimi, aidzulman minal musyrikin, didolimi oleh orang-orang musyrik, yakni ay qatalahum kama qataluhu fi syahril muharram, yakni ceritanya pada waktu itu para orang-orang yang beriman itu membalas, memerangi terhadap para musyrikin, karena musyrikin dahulu yang memerangi terhadap para mukminin, dan terjadinya itu pada bulan Muharram. Ya, summa buhiya alaihi minhum, kemudian dia orang mukmin yang ingin melakukan pembalasan itu tadi, itu dia disakiti secara zalim. Maka kalau seperti itu aidzulima bi ikhraji min manzilihim, dia didolimi dengan diusir dari rumahnya, maka orang yang seperti itu la yansurannahullah, dia akan mendapatkan, sungguh Allah Ta'ala benar-benar akan menolong terhadapnya.
Innallaha la'afun ay anil mu'minin. Allah Ta'ala itu Maha Zat yang memaafkan kepada para mukminin. Ghafurun ay lahum an qitalin fi syahril haram. Sekaligus Zat yang Maha Pemaaf, Zat yang Maha menutupi dosa karena para mukminin ini melakukan peperangan di dalam bulan yang haram. Secara garis globalnya ayat ini turun karena ceritanya pada zaman dahulu itu diceritakan bahwa Kanjeng Nabi itu mengutus segolongan daripada sahabatnya, kemudian bertemu dengan segolongan para musyrikin. Pada waktu itu terjadinya yaitu di 2 malam sebelum berakhirnya bulan Muharram. Jadi gampangnya ngomong, bulan Muharram akhir katentek kurang 2 malam. Kemudian golongan daripada sahabatnya Kanjeng Nabi ini bertemu dengan golongannya para musyrikin. Kemudian para musyrikin ini mengatakan, qatilu ashaba Muhammadin fa innahum yuharrimunal qitala fi syahril haram. Jadi wong musyrikin, wah kesempatan iki. Ono golongane sahabate Muhammad iki. Kae lho, paten ono kabeh, perang ono kabeh. Krana apa? Krana ashabu Muhammad, para sahabatnya Muhammad itu, mereka itu mengharamkan atas diri mereka untuk melakukan peperangan di bulan Muharram. Jadi lek bulan Muharram ora oleh sing jenenge perang niku mboten pareng. Lah para musyrikin itu malah mengambil dan menjadikan hal ini sebagai kesempatan. Fanasyadahum as-sahaba wa dzakkaruhum billah alla yata'arradu liqitalihim fa innahum la yastahilluna al-qital fi syahril haram. Sing jenenge para sahabat itu bukannya kok takut, tapi benar-benar mengingatkan kepada para musyrikin, jaluk tolong, jangan kamu mengganggu kita. Jangan kamu memerangi kita, karena kita itu sedang berada di dalam bulan Muharram. Kita tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan untuk melakukan peperangan. Wes, jeneng wong musyrik ya. Fa aba al musyrikuna dzalika wa qataluhum wa bahu alaihim faqatalahumul muslimun wa nusiru alaihim fa nazalat hadhil ayah. Yang musyrikin semua gak ngurus, pokoknya aku kepingin merangi kamu semua, katanya para musyrikin. Ya wes, karena dalam hal ini para muslimin ini dalam kondisi terancam, maka para muslimin ini akhirnya melakukan pembelaan terhadap dirinya. Cara bahasanya ad-difa'an nafsih, ya, difa'un nafsi, melakukan bela diri, ya. Sehingga ya nopo, wah diperangi balik sama orang-orang mukminin, diperangi balik, dan kemudian Allah Ta'ala memberikan pertolongan kepada para mukminin. Tapi para mukminin walaupun mendapatkan sebuah pertolongan, kemenangan, para mukminin itu agak sedikit merasa berdosa dan Muharram. Hingga turunlah ayat ini. Yang intinya ayat ini, barang siapa yas dengan balasan yang setimpal dari tindakan zalim yang dilakukan kepadanya, maka itu hal yang legal. Mulane dawuh Syekh Mutawalli Asy'arawi niku ngeten. Beliau niku dawuh ngeten. Allah Ta'ala itu menciptakan di dalam tubuhnya para manusia beberapa watak yang dengan watak tersebut bisa digunakan untuk menjaga keberlangsungan hidup seorang manusia. Banyak gharizah atau watak-watak yang Allah Ta'ala ciptakan di dalam para manusia, yang dengan watak tersebut sebenarnya diciptakan untuk menjaga keberlangsungan hidupnya. Contoh, menungso iku dikei sing jenenge sifat doyan mangan atau nafsu makan. Tujuannya apa? Nek luwe ben ndang mangan, ben gelem mangan. Kemudian juga Allah Ta'ala itu menciptakan pada manusia sifat hawa nafsu, syahwat, hasrat. Tujuannya agar nanti memiliki hasrat hawa nafsu untuk bisa memiliki anak, sehingga anak ini bisa melanjutkan keberlangsungan hidup di bumi.
dan seterusnya. Dan termasuk daripada gharizah atau sebuah sifat yang diciptakan oleh Allah untuk menjaga keberlangsungan hidup ini adalah sifat ghadab. Napa sifat ghadab? Sifat ngamuk, sifat muring. Jadi sifat ngamuk, sifat muring itu adalah salah satu sifat yang diciptakan oleh Allah untuk menjaga keberlangsungan hidup. Kemana ngomongnya? Kalau dalam hal ini para mukminin itu diperangi oleh para musyrikin. Kalau tidak ada yang namanya sifat ghadab, sifat marah, ingin membalaskan balik, ya niscaya para mukminin itu cuma diam kemudian menyerahkan dirinya tanpa ada yang namanya bela diri. Akan tapi karena ada yang namanya sifat ghadab, akhirnya para mukminin ini melakukan bela diri, difa'un nafsi, membela terhadap dirinya. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Lah, sekarang yang didawahkan kalian Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, beliau itu dawuh seperti ini. Beliau itu dawuh seperti ini. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim, awakmu kudu iso teliti nang waman aqaba bi mislima uqibah. Nah, ini ingin dikatakan bahwa secara hukum dalam agamanya kita, boleh kita untuk membalaskan sebuah tindakan zalim yang dilakukan kepada seseorang, tapi balasannya harus misli. Bimislima uqibah. Apa? Dengan misli atau sepadan. Contoh, berarti secara syariat Islam nang ngriki ingin dikatakan, kowe lek dikaplok kambek kancamu, cara bahasa kasar ngomong ngono ya, maka kamu boleh untuk mengkaplok balik, untuk menampar balik. Kalau kancamu itu tadi kok menampar kamu tanpa adanya alasan yang dibenarkan, kamu boleh untuk membalaskan. Tapi harus bimisli, harus benar-benar sepadan. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Sehingga beliau itu melanjutkan dawuh, la sapa sing dari kita. Jadi secara hukum syariat oleh Pak, kita membalaskan dengan balasan yang sepadan. Kamu diantem koncomu dek, kamu oleh balik antemen balik. Tapi ini bukan perintah. Tapi ini hanya sekedar menjelaskan hukum kebolehan untuk membalas balik. Balas dengan yang sepadan. Kita lanjutkan lagi. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Balasnya kudu sepadan. Sehingga dawuhnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, sapa sing sepadan. Pun niku ngoten nggih. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Pun bimisli ma'uqibah sumabuhi alaihi la yang surannahullah. Innallaha al-'afun ghafur. Niki dilanjutaken njing. Ilahuna wallahu a'lam bissawab.